Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kawan-kawan semua. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan kewajibannya hari ini ya. Tugasnya semoga dilancarkan, dimudahkan, diberikan kesehatan selalu ya. Ketemu kembali bersama Kang Epot pagi ini. Oke, Kang Epot sekarang berada di depan rumah nenek ya. Kali ini saya mau membahas mengenai rumah semi permanen ya. Ini salah satu contoh rumah semi permanen. Sebetulnya di daerah Kang Epot untuk rumah semi permanen ada dua jenis ya. Salah satunya rumah ini rumah orang sini bilangnya rumah duduk jendela ya. Kang Epot pernah bahas mengenai rumah ini, rumah duduk jendela di video-video yang dahulu ya. Ada mungkin 2 video yang membahas mengenai rumah duduk jendela. Ini dikatakan rumah semi permanen karena gak semua full di tembok ya. Jadi bawahnya di tembok 1 meter, sementara ke atasnya pakai rangka kayu dengan bilik IRC, atapnya pakai atap asbes ya. Orang sini bilangnya rumah ini rumah duduk jendela ya, karena memang dari tembok langsung ada jendelanya. Nanti kita lihat ya ke belakang, ada jendelanya di sana. Kita ke belakang ya. Nah, ini teman-teman, ini merupakan jendelanya. Jadi dari tembok yang tinggi 1 meter langsung ada jendelanya. Makanya orang sini bilangnya rumah ini rumah duduk jendela ya, karena langsung dari tembok langsung ada jendelanya. Memang untuk pembangunan rumah ini belum 100% ya, belum beres semua. Ini juga emper-emper masih belum ditembok semua ya, karena kendala biaya ya. Ya semoga nanti ada biayanya untuk melanjutkan. Dan ini juga belum dicat ya sama sekali. Ya, yang penting ini masih sudah bisa digunakan ya. Sudah bisa ditempatin. Dan juga dalamnya masih belum dikasih plafon ya. Ya, ini rumah semi permanen yang pertama ya. Jenis yang pertama di sini. Ya, untuk biaya untuk rumah ini mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya ya, mengenai total biaya material yang digunakan. Ya, pastinya untuk rumah seperti ini itu sangat irit biaya ketimbang kita bikin rumah yang tembok full. Ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, bikin rumah yang penting kita bisa berteduh, gak kehujanan, gak kepanasan. Sudah syukur ya, alhamdulillah. Ini rumah jenis semi permanen yang pertama ya, rumah duduk jendela. Kemudian yang kedua ada rumah yang di sini bisa disebut namanya itu rumah cocok kolong ya. Untuk rumah cocok kolong sendiri untuk bangunannya memang hampir mirip dengan rumah duduk jendela ya, rumah seperti ini. Cuma di sini gak kelihatan ya contohnya. Untuk rumah cocok kolong di sini gak ada rumah ya yang bisa dijadikan contoh. Kalau di kampung Kang Epot ada ya beberapa rumah cocok kolong yang bisa dijadikan contoh. Di sini kebanyakannya rumah ini ya, rumah duduk jendela sama rumah gedong full ya. Rumah duduk jendela pun di sini ada beberapa ya, di sana di Kulon. Kemudian di Kidul ada ya, di Wetan juga di sana ada beberapa rumah duduk jendela ya, seperti rumah yang ini ya. Ya, mungkin untuk membahas rumah cocok kolong bisa teman-teman lihat bentuknya di video yang dahulu. Pernah Kang Epot bikin video yang tentang rumah cocok kolong. Pada saat Kang Epot bersama warga yang lain gotong royong rehab untuk atau bongkar bagian atap dari rumah cocok kolongnya.
boleh dicek di video yang dahulu ya, karena saat itu rumah cocok kolongnya milik tetangga lagi dalam proses perehaban bagian atap ya, bagian atasnya, karena reng dan juga kasok-kasoknya sudah pada rusak ya, berumur karena kena rayap atau apa ya, jadi pada hancur, pada keropos, jadi diganti dengan yang baru. Untuk rumah cocok kolong memang temboknya ada juga ya, tapi tidak setinggi dari rumah duduk jendela. Kalau rumah duduk jendela 1 meter, sementara kalau untuk rumah cocok kolong itu lebih pendek ya. Jadi temboknya seukuran dari kolongnya ya. Kolong itu artinya bawah ya, bawah dari rumah panggung. Karena untuk rumah cocok kolong asalnya dari rumah panggung ya. Tapi untuk rumah cocok kolong sendiri, kalau kita bangun itu lebih cepat ya ketimbang kita bikin rumah duduk jendela. Karena biasanya yang rumah panggung asalnya itu gak perlu dibongkar ya, kalau kita mau bikin rumah cocok kolong gak perlu dibongkar. Sementara kalau asalnya rumah panggung mau dibikin rumah duduk jendela, itu dipastikan harus bongkar dulu untuk rumah panggungnya ya. Sementara kalau rumah cocok kolong itu gak perlu dibongkar rumah panggungnya, gak perlu semua dibongkar ya, cukup membongkar bagian panggungnya atau papannya, atau orang sini bilangnya amben ya, bagian sininya ya. Ini panggungnya, bekas panggung ya ini. Jadi untuk rumah cocok kolong kalau mau bikin, kita bongkar dulu papan-papannya atau panggungnya. Sementara rumahnya gak perlu dibongkar sama sekali. Nah, untuk bikin temboknya ini setinggi dari batu tatapakan ini ya, untuk rumah cocok kolong. Jadi kita gali sedikit, kita bikin pondasi kecil untuk bawahnya nyampe batu yang sana. Lalu kita pasang bata, dan biasanya untuk rumah cocok kolong batanya itu gak dirapetin ke bagian kayunya ya. Karena di sini daerahnya daerah rawan sama rayap. Jadi kalau temboknya dirapetin ke bagian kayu, dikhawatirkan rayap akan cepat naik ya. Makanya untuk mengontrol dari rayap, si temboknya agak rapat ke kayu ya, dikasih jarak 2 sentian. Ya kadang-kadang untuk rumah cocok kolong ada juga yang masih menetapkan batunya, batu tatapakannya gak diambil ya. Jadi dibiarkan ada untuk nopang tiang-tiangnya. Ada juga yang mencopot dari batu tatapakannya ya. Jadi pasang bata dahulu semua sekeliling, nanti untuk pencopotan batunya bertahap ya. Setelah temboknya beres, setelah pasang batanya beres dan temboknya, pasti ada yang nyampe ke bagian ininya ya, bagian kayunya. Ini kayunya orang sini bilangnya kayu selampak atau kayu paling bawah yang menopang tiang-tiang rumah. Jadi batanya dibereskan dulu semua, dan bagian ujung selang 2 meter biasanya ada tembok yang langsung rapat nyampe ke kayunya ya, untuk nopang tiang rumahnya. Lanjut kita bongkar untuk batu tatapakannya. Jadi bertahap ya untuk pencopotan batu tatapakannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang membiarkan ini ya, batu tatapakannya dibiarkan ada. Itu biasanya lebih gampang, lebih cepat. Jadi kita hanya perlu pasang batanya saja, dikasih jarak dari kayu ini 2 cm ya ke temboknya. Jadi pasang batanya 4 cm, nanti plasternya 2 cm. Jadi jaraknya dari kayu ke temboknya itu 2 cm. Nah, untuk nutupnya ya gampang saja ya. Jadi untuk nutup dari kayu yang ke tembok, karena ada jarak 2 cm, kita gampang menggunakan GRC ya. Karena kalau pakai kayu juga itu pasti ya
rayap akan mudah. Jadi kita pakai bilik IRC untuk nutup dari celah yang 2 cm nya. Ini rumah panggung ya, bekas rumah nenek ya, rumah nenek yang lama. Ini gak dibongkar ya sama sekali, karena memang untuk nyimpen kayu-kayu yang masih mungkin bisa layak, masih bisa digunakan. Meskipun memang untuk dibikin rumah kayu-kayu ini gak layak ya, tapi untuk bikin saung, untuk saung sawah atau saung kayu bakar atau bikin gubuk apa ya, ini masih bisa digunakan. Tapi untuk dibikin rumah kayaknya gak mungkin lah. Jadi rumah panggung ini gak dibongkar, hanya dibongkar setengah ya. Jadi asalnya rumah ini panggung nyampe ke ujung tembok sana ya. Ini dibiarkan setengah untuk nyimpen kayu-kayu yang masih bisa digunakan, bekas bongkaran rumah yang setengahnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk vlog hari ini mengenai rumah semi permanen. Jadi di daerah Kang Epot ada 2 jenis rumah semi permanen. Yang pertama ada rumah duduk jendela, yang kedua ada rumah cocok kolong ya, rumah yang temboknya setinggi dari batu tatapakannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.